anak kelas 9, ketemu lagi dengan saya Sir Justin. Pada rangkaian video kali ini, saya akan membahas dua contoh soal sederhana yang akan membantu kamu dalam mengerjakan tugas-tugas kamu ya. Dua contoh soal ini yang merupakan contoh soal yang memanfaatkan konsep seri dan paralel. Rangkaian seri dan paralel yang nanti kamu bisa contoh cara pengerjaannya untuk mengerjakan soal-soal latihan yang sudah saya upload di Google Classroom ya. Ini yang pertama, saya punya contoh soal seperti ini. Contoh soal ini semuanya saya ambil dari modul yang disusun oleh saya sendiri ya. Jadi kamu bisa download filenya, udah pernah saya upload pada awal pertemuan PJJ kita di awal. Yang pertama, 3 buah hambatan disusun paralel dengan perbandingan R1 banding R2 banding R3 atau 3 banding 4 banding 6. Dan kedua ujung dihubungkan dengan V-nya 72 volt dan kuat arusnya 18 ampere. Cari besar R dan I masing-masing. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini adalah kamu menggambarkan atau memvisualisasikan bentuk rangkaian tersebut. Karena dia disusun secara paralel, maka rangkaian yang terjadi itu seperti ini kurang lebih ya. Dan kedua ujungnya dihubungkan dengan beda potensial sebesar 72 volt. Dan ini adalah angka pembandingnya 3 banding 4 banding 6 gitu ya. Kuat arus yang melalui rangkaian tersebut itu adalah 18 ampere. Oleh karena itu, kamu bisa mencari nilai R totalnya menggunakan hukum Ohm. Kayak gimana? Hukum Ohm ini bilang bahwa besarnya beda potensial dapat sebanding dengan kuat arus dikalikan dengan hambatannya. Maka untuk mencari besarnya R total di sini, saya tinggal membagi nilai P dan nilai I-nya, nilai beda potensial dan kuat arusnya. Ibaratnya nilai R-nya di sini adalah P-nya di sini adalah 72 volt dan I-nya adalah 18 ampere. Berarti di sini tinggal 72 dibagi 18. Hasilnya adalah 4 ohm. Jadi ya, besar rangkaian yang ini totalnya itu adalah 4 ohm ya, dengan angka pembanding 3 banding 4 banding 6. Nah, perlu kamu catat baik-baik bahwa soal ini tidak bisa kamu selesaikan dengan menggunakan perbandingan seperti di pelajaran matematika ya. Jadi kamu harus menggunakan konsep fisik yang pernah saya kasih tahu di awal, bahwa untuk mencari nilai dari R total di sini ya, kita bisa menggunakan rumus 1/R sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 ya. Dan karena ini adalah pembandingnya itu adalah 3 banding 4 banding 6. Kalau ada perbandingan saya misalin tambahin variabel A aja di sini. Ya. Jadi di sini hasilnya itu akan 1/3A tambah 1/4A tambah 1/6A. Mencari 1/R-nya. Sehingga nilai dari A-nya itu kita harus cari. Nah, nilai dari R-nya kita udah dapat itu 4. Nah, ini 4 ya. Jadi ini saya samain penyebutnya kali 12A gitu ya. 12 itu banding 3A tambah sepertiga A tambah 1/4A tambah 1/6A. Angka pembandingnya seperti itu ya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat bahwa 12A berarti ini tinggal dikali 4, ini kali 3 ya, ini kali 2, ini harus 1/4. Ibaratnya ini adalah 9/12A. Bisa kita samakan 1/4 sama dengan 9/12A. Ini saya coret jadi 3, saya coret jadi 4. Jadi 1/4 sama dengan 3/4A. Kita temukan nilai A-nya di sini menggunakan kali silang biasa. Saya coret nilai A-nya di sini adalah 3. Ya, A-nya 3. Akibatnya nilai dari R1-nya di sini adalah 3A. 3 dikali 3 9 ohm. 3 dikali 4 atau 4 kali 3 sini 12 ohm. 6 dikali 3 18 ohm.
seperti itu. Ya, jadi dapat disimpulkan di sini bahwa R1 adalah 9 ohm. Ini R2 adalah 12 ohm dan R3 adalah 18 ohm. Untuk mencari besar kuat arus masing-masing, kita menggunakan hukum ohm lagi, balik ke sini. V sama dengan I kali R, maka I1 sama dengan V dibagi R. Kamu ingat kalau rangkaiannya disusun paralel, maka beda potensialnya sama. Beda potensialnya di sini adalah 72 volt. Berarti beda potensialnya ini adalah 72 volt. Untuk R1, R2 sama R3 semuanya 72 volt. Akibatnya nilai dari I1-nya di sini adalah 72 bagi 9, 8 ampere. I2-nya 72 dibagi 12, 6 ampere. Untuk I3-nya di sini 72 dibagi 18, 4 ampere. Kalau kita jumlahkan semuanya, mestilah hasil dari I totalnya itu adalah 18 ampere. Seperti itu, ya. Kemudian kita lanjut ke contoh soal nomor 2 yang berikutnya. Saya punya rangkaian seperti ini. Soal ini udah pernah saya bahas di video yang sebelumnya. Saya hanya refresh saja di sini ya, supaya kamu ingat ya, review lagi sama saya. Yang pertama di sini pertanyaannya adalah cari nilai dari I1, I2, I3. Kita lurus ya. Saya tulis biar lurus. Ini ya. Untuk menentukan I-nya gampang aja di sini ya. Kalau paralelnya 3 biji kayak gini, maka nilai dari R totalnya 1/R sama dengan 1/5 tambah 1/10 tambah 1/30. Akibatnya kalau saya sama yang menyebutnya 1/R sama dengan ini 30, 5 supaya jadi 30, ini 6 tambah 10 supaya jadi 30, ininya 3, ininya 1. Kita jumlahin jadi 10/30 per 3 ya. Akibatnya nilai dari R totalnya, saya singkat R tot ya, itu adalah 3 ohm. Oke. Setelah saya dapat nilai R totalnya 3 ohm, saya bisa menentukan berapa nilai dari I-nya sekarang. Untuk menentukan nilai dari I-nya di sini, maka saya balik lagi menggunakan hukum ohm. Ini yang ditanya ada 2 ya, ada I sama ada V. I sama dengan V total pastinya dibagi dengan R total. V totalnya 360 volt dibagi dengan 3 ohm. Berarti ininya adalah 120 ampere gitu ya. Kita menentukan I1 banding I2 dan banding I3 di sini pakai cara yang kemarin. Kan R1 banding R2 banding R3 itu adalah 5 banding 10 banding 30 ya. Jadi kalau saya mau cari I1 banding I2 banding I3, tinggal ingat kalau misalnya rangkaian disusun paralel yang sama itu adalah beda potensialnya. Maka di sini tinggal V bagi R1-nya 5, R2-nya 10, R3-nya 30. Seperti itu. Karena V-nya sama, saya coret semua dan saya kaliin 30 semua. Jadi I1 banding I2 banding 3, 1/5 kali 30, 6. 1/10 kali 30, 3. 1/30 banding kali 30, 1. Jadi untuk menentukan nilai I1-nya di sini, I1 sama dengan angka pembandingnya berapa? 6 ya. 6 per 6 tambah 3 tambah 1. 6/10 dikali I totalnya di sini kita dapat 120